Om Swastiastu. Di sini saya akan membahas mengenai observasi saya pada artikel ilmiah yang berjudul Optimalisasi Penerapan Automatic Exchange of Information atau AEOL dalam mendorong pendapatan negara atas pungutan pajak penghasilan. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Widiani dengan absen 28 dari rombel 2. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai salah satu paragraf yang telah saya kutip melalui artikel tersebut, yaitu apabila dalam kenyataannya tidak terdapat akses bagi otoritas pajak untuk memperoleh informasi perbankan atau informasi keuangan lainnya dari wajib pajak. Hal tersebut dapat merugikan otoritas pajak negara tersebut. Di dalam perspektif global, timbulnya kekurangan terhadap akses informasi keuangan wajib pajak yang memadai untuk tujuan perpajakan disinyalir mampu menghambat optimalisasi kerjasama internasional, sehingga berpotensi menimbulkan adanya tindakan sepihak oleh otoritas pajak suatu negara dalam rangka memperoleh informasi keuangan dari wajib pajaknya. Hal tersebut berimbas pada terganggunya arus modal dan transaksi keuangan. Dalam perspektif lokal, hal tersebut akan menimbulkan hambatan bagi otoritas pajak untuk mengumpulkan informasi keuangan wajib pajaknya dan menentukan jumlah pajak yang tepat yang harus dikenakan kepada wajib pajak tersebut. Selain itu, hal tersebut juga dapat berimbas pada timbulnya ketidakadilan bagi sesama wajib pajak. Dikarenakan beberapa wajib pajak dapat menggunakan sumber daya teknologi dan keuangan dalam rangka menghindari pajak yang harusnya dikenakan kepadanya. Nah, dari paragraf ini termasuk ke dalam paragraf eksposisi. Lebih tepatnya yaitu paragraf eksposisi laporan. Dikarenakan berisi uraian ataupun penjelasan tentang kekurangan terhadap akses informasi keuangan dengan tujuan memberi informasi tambahan bagi pembacanya. Nah, pada bagian yang telah saya tandai dengan garis bawah ini merupakan kalimat utama pada paragraf ini, yaitu apabila dalam kenyataannya tidak terdapat akses bagi otoritas pajak untuk memperoleh informasi perbankan atau informasi keuangan lainnya dari wajib pajak. Hal tersebut dapat merugikan otoritas pajak negara tersebut. Di mana kalimat ini terletak pada bagian awal paragraf. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai beberapa daftar kutipan yang telah saya kutip pada artikel tersebut. Di sini terdapat 3 kutipan yang telah saya kutip, yaitu yang pertama, dalam perspektif yang sempit, negara kesejahteraan adalah pengelolaan keuangan pemerintah dari sektor keluarga, termasuk konsumsi keluarga, pendapatan, dan juga asuransi. Dan subsidi atau dana sosial untuk tujuan pendidikan kesehatan anak, pengasuh orang tua, dan kesehatan masyarakat yang dikutip dari Lindbeck tahun 2006 halaman 2. Yang kedua yaitu pajak di Indonesia hingga saat ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki kedudukan strategis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dikutip dari Sinaga tahun 2017 halaman 20. Yang ketiga, persetujuan Indonesia tersebut dapat dibuktikan diantaranya melalui pidato Presiden ketika hadir sebagai pembicara utama pada sesi kedua KTT G20 di Hangzhou yang dikutip dari Qorib tahun 2016. Ketiga kutipan ini termasuk ke dalam kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung dapat diartikan meminjam pendapat para ahli, namun tidak secara utuh. Penulis mengambil intinya
lalu dikembangkan dengan pendapat dari penulis sendiri. Kutipan tidak langsung ini dapat kita lihat di mana kutipannya bersatu dengan teks dan tanpa adanya tanda petik dua. Baik, selanjutnya yaitu ke bagian daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini saya sesuaikan dengan daftar kutipan yang telah saya kutip dan juga yang telah saya bahas sebelumnya. Daftar pustaka adalah daftar atau senarai yang terdapat dalam karya ilmiah yang berisikan identitas buku dan juga pengarang yang disusun secara alfabetis. Nah, susunan daftar pustaka yaitu dapat kita lihat di sini. Yang pertama yaitu nama pengarang dengan nama akhir yang diletakkan di bagian depan, dipisahkan dengan tanda koma tanpa gelar akademik yang dimilikinya. Yang kedua yaitu tahun terbit. Yang ketiga lalu judul, berisikan tanda petik ataupun dicetak miring. Selanjutnya yaitu tempat penerbit. Nah, dan yang terakhir yaitu nama penerbit. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat salah kata yang saya ucapkan secara sengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.